Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang hadirnya pedoman operasional sertifikasi pendidik untuk dosen yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini merupakan kabar baik bagi teman-teman dosen yang eligible tahun 2021 untuk ikut sertifikasi dosen, karena ini sudah ditunggu-tunggu lama sekali oleh teman-teman dosen, sehingga keberadaan dari PO-PAK ini menjadi penting untuk kita pelajari bahwa proses sertifikasi dosen ini insya Allah akan segera dilakukan. Tetapi Bapak Ibu perlu untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan, perlu dipersiapkan sejak awal untuk menghadapi atau untuk persiapan Serdos tahun 2021. Simak yang satu ini. Bapak Ibu dosen, bahwa di dalam PO-PAK ini yang bernomor 92 KPT 2021 ini merupakan pedoman operasional untuk pelaksanaan sertifikasi dosen. Ini berkaitan dengan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 maka dikeluarkan tentang pedoman operasional sertifikasi pendidik untuk dosen. Bapak Ibu bisa diperhatikan ke bawah, ini PO-PAK ini menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan dari Serdos untuk dosen, sertifikasi pendidik untuk dosen. Ini juga dijelaskan di dalam keputusannya menetapkan PO Serdos sertifikasi pendidik untuk dosen, disebut dengan pedoman operasional. Kemudian yang kedua ini yang Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa PO Serdos sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen. Jadi ini Bapak Ibu adalah acuan mulai dari persyaratan, kelengkapan, penilaian sampai kepada aspek kelulusan. Termasuk yang ketiga, diktum ketiga, pada saat keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka pedoman mengenai Serdos yang telah terbit sebelumnya ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku. Artinya apa? Adanya PO-PAK ini menjadi panduan atau pedoman operasional dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Dan ketentuan serta peraturan sebelumnya itu sudah dianggap tidak berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan Serdos kalau insya Allah dipercepat tahun ini, maka mengacu kepada pedoman operasional ini. Mari kita simak atau kita perhatikan apa sih isi dari PO-PAK ini. Tentu jelas, mulai dari latar belakangnya sampai kepada ketentuan-ketentuan yang lain. Kita coba perhatikan di latar belakang, ini ada ketentuan yang mungkin penambahan-penambahan yang sangat penting untuk Bapak Ibu perhatikan, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di dunia perdosenan. Salah satunya misalnya saya contoh di halaman 3 dan 4 ini. Di dalam pelaksanaan sertifikasi dosen, maka di sini ada ketentuan untuk menunjukkan sertifikat pekerti dan AA dan atau AA. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari hal penting untuk memiliki sertifikat pekerti dan atau AA. Pada periode sebelumnya atau pada bulan lalu kalau tidak salah sudah dikeluarkan syarat-syarat siapa saja yang bisa mengeluarkan sertifikat pekerti AA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek melalui surat menunjuk lembaga-lembaga yang
bisa mengeluarkan sertifikat pekerti AA. Ini salah satu bagian dari persyaratan bahwa pekerti AA hari ini menjadi syarat penting untuk mengikuti Serdos. Nanti kita coba lihat ke bawah lagi, Bapak Ibu silakan bisa diperhatikan atau bisa di-download nanti untuk PO Pack ini di deskripsi video ini. Di halaman 4 di paragraf terakhir ini juga ada keterangan tentang PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen. Bicara pernyataan diri maka menyampaikan tentang pernyataan diri dosen. Kita sebagai dosen itu apa saja yang sudah dilakukan, misalnya mulai dari pengajaran, kemudian pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian, serta penunjang-penunjang yang lain dalam bentuk video dan visual. Di bab 2, sistem sertifikasi pendidik untuk dosen. Ini strateginya ada portofolio, kemudian ada sistem penilaian. Di dalam portofolio itu berkaitan dengan portofolio diri dan portofolio yang ada di dalam PDD UKT-PT-nya. Di video saya yang lain juga sudah saya jelaskan di awal dulu, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, sudah banyak video-video saya berkaitan dengan bagaimana menyiapkan portofolio yang baik, bagaimana membuat PDD UKT-PT dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa ditonton di video yang lain berkaitan dengan PDD UKT-PT dan portofolio itu sendiri. Kemudian yang kedua, sistem penilaian. Saya singkat-singkat saja menjelaskan, nanti setelah detail akan saya buatkan videonya sendiri-sendiri. Sistem penilaian ini ada dua, ada penilaian internal dan ada penilaian eksternal. Untuk penilaian internal ini berkaitan dengan penilaian empirikal dan penilaian persepsional tentang diri kita. Kita menilai diri kita berkaitan dengan kualifikasi akademik dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dipahami sendiri di dalam PO Pack ini juga sudah ada keterangannya berkaitan dengan jabatan akademik dan kepangkatan serta hal yang lain. Kemudian persyaratan keberhasilan sistem penilaian. Ini juga menjadi penting Bapak Ibu, catatan penting bagi kita untuk dalam pelaksanaan Serdos hanya satu tujuan kita, yaitu lolos dan lulus. Jadi di dalam proses penilaian kelulusan ada penilaian persepsional, ini tentu juga harus dilakukan dengan baik. Kemudian ada penyusunan dokumen, ini juga perlu untuk disusun dengan baik, ditata dengan baik, di-manage dengan baik. Termasuk yang ketiga adalah lembar pengesahan. Ada 3 ini di dalam penilaian kelulusan atau keberhasilan dalam sistem penilaian. Di penilaian persepsional, kemudian penyusunan dokumen, pernyataan diri, dan yang terakhir adalah lembar pengesahan. Ketiganya harus memuat unsur penting di dalam pelaksanaan Serdos itu sendiri. Kemudian kelulusan itu sendiri bisa diperhatikan di sini, dinyatakan lulus apabila lulus penilaian gabungan yang meliputi penilaian empirikal, persepsional, penilaian asesor pada PDD UKT-PT, dan penilaian akhir portofolio. Jadi di dalam sistem penilaian ini harus dipenuhi secara baik agar Bapak Ibu bisa lulus. Di penilaian profesional harus bagus. Di penyusunan dokumen UKT-PT juga harus bagus. Lembar pengesahan dan yang terakhir adalah portofolionya juga harus lengkap. Sehingga kelengkapan ini menjadi poin penting untuk Bapak Ibu bisa meraih kelulusan. Peluang kelulusannya besar. Yang penting syarat dan ketentuannya dipenuhi. Syarat dan ketentuan portofolio, kemudian pernyataan dirinya. Kemudian yang D, ini persyaratan peserta sertifikasi dosen. Silakan Bapak Ibu dibaca sendiri, nanti saya buatkan videonya sendiri untuk yang hal-hal penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan atau Bapak Ibu yang harus disiapkan. Harus dilengkapi dulu sejak awal, dan di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa disiapkan sejak awal itu jauh lebih baik daripada kita menunggu dan menanti jadwal, kemudian ternyata waktunya sangat singkat sehingga kita tidak bisa mempersiapkan. Oleh karena itu, menyiapkan jauh-jauh hari tentang persyaratan, tentang hal apa saja yang dibutuhkan di dalam Serdos itu jauh lebih baik, agar kita ketika sudah ada ketentuan
ketika sudah ada peraturan, ketika sudah ada jadwal, kita sudah siap. Saya menganalogikan dengan ketika kita mau lomba lari, maka kita sudah harus siap dengan fisik, harus siap dengan mental, harus siap dengan segala hal. Jadi persyaratan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan di video yang lain yang membicarakan tentang persyaratan peserta sertifikasi dosen. Kemudian dosen berstatus tugas belajar dan izin belajar. Ini juga sudah ada ketentuannya. Urutan prioritas ini juga sudah saya buatkan videonya. Bapak Ibu silakan bisa dicek lagi di video saya yang lain dan pembiayaan. Dan di bab 3 ada kelembagaan sertifikasi pendidik untuk dosen. Kelembagaan ini berkaitan dengan penyelenggara PTPS. Kemudian penyusunan dan penilaian portofolio dosen ada di bab 4. Ini juga Bapak Ibu perlu dipelajari dengan detail dan baik. Karena portofolio dosen itu menjadi awal yang dinilai di dalam pelaksanaan Serdos sesuai dengan PO PAK ini. Jadi portofolio dosen itu harus lengkap, harus baik, semuanya harus ada. Apa saja yang dibutuhkan di dalam portofolio itu, silakan Bapak Ibu bisa dibaca sendiri, mulai dari data dokumen riwayat hidup, kemudian dokumen ijazah, dan seterusnya. Itu juga sudah banyak. Di video saya juga sudah saya buatkan ini sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu di dalam memahami PO PAK ini adalah panduan kita di dalam mengikuti sertifikasi dosen. Baik Bapak Ibu yang sebelumnya belum lulus pada pelaksanaan tahun 2020 maupun Bapak Ibu yang hari ini eligible tahun 2021 untuk mengikuti Serdos. Sehingga semuanya harus disiapkan sejak awal yang kemudian ini memastikan bahwa kita akan lulus dan meyakinkan bahwa pelaksanaan Serdos tahun 2021 misalnya saya akan lolos dan lulus untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Hal-hal lain silakan Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya. Ini informasinya sangat lengkap dan jelas termasuk di dalam rumus menghitung skor. Ini juga ada di bawah. Kemudian penilaian persepsional dan seterusnya. Bapak Ibu bisa dibaca sampai selesai dan ini menjadi pedoman kita di dalam mengikuti Serdos. Ini sudah detail sekali. Untuk video-video yang secara spesifik nanti saya coba akan membuatkan kembali mengacu kepada pedoman operasional ini. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini memberikan semangat baru bagi Bapak Ibu dosen, terutama Bapak Ibu dosen muda yang eligible atau yang kemarin belum lulus. Tetap semangat dan optimis bahwa pelaksanaan Serdos hari ini, pelaksanaan Serdos tahun ini berakhir dengan lolos dan lulus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.